Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua penuh dengan sukacita, sehat selalu, dan kuat dalam iman, serta berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kembali saat ini, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan menaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kim Jong Hyun dari Korea Selatan, seorang vokalis dari grup band SHINee, meninggal dunia karena bunuh diri pada tahun 2017. Dalam surat terakhirnya, ia mengungkapkan rasa hampa yang dia rasakan dan tekanan berat yang dia alami dalam industri hiburan, yang membuatnya merasa hancur dari dalam. Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Kim Jong Hyun pada dirinya. Karena sebenarnya dalam segala persoalan pasti ada solusi. Seringkali saudara, kita melihat orang kelihatannya sehat secara fisik, tapi ternyata pikirannya sakit, mentalnya hancur, dan putus asa, kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Tidak jarang kita salah dalam memanage kehidupan kita. Kita berusaha merawat tubuh kita, tapi tidak merawat pikiran kita. Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Kim Jong Hyun pada dirinya. Karena sebenarnya dalam segala persoalan pasti ada solusi. Seringkali saudara, kita melihat orang kelihatannya sehat secara fisik, tapi ternyata pikirannya sakit, mentalnya hancur, dan putus asa, kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Tidak jarang kita salah dalam memanage kehidupan kita. Kita berusaha merawat tubuh kita, tapi tidak merawat pikiran kita. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 ini dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran menjadi kubu yang harus ditaklukkan. Terlebih kalau pikiran kita menjadi bagaikan kubu dari si jahat. Setiap hari ada begitu banyak hal yang masuk dalam pikiran kita. Entah dari yang kita baca, dari yang kita lihat, dari yang kita pelajari, dari yang kita dengar dari orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya, kalau kita tidak membiarkan pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, dan kita tidak merawat pikiran kita, maka kita bisa terhanyut ke dalam pikiran-pikiran yang tidak benar. Ada 3 cara bagaimana kita merawat pikiran kita, saudara. Yang pertama adalah menyaring setiap apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Di era informasi sekarang ini, ada banyak hal yang bisa membanjiri pikiran saudara dan saya. Dan kalau kita tidak selektif terhadap semua yang masuk itu, pikiran kita akan menjadi bagaikan tempat sampah bagi hal-hal yang negatif. Ada 3 cara bagaimana kita merawat pikiran kita, saudara. Yang pertama adalah menyaring setiap apa yang masuk ke dalam pikiran kita.
Di era informasi sekarang ini, ada banyak hal yang bisa membanjiri pikiran saudara dan saya. Dan kalau kita tidak selektif terhadap semua yang masuk itu, pikiran kita akan menjadi bagaikan tempat sampah bagi hal-hal yang negatif. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal yang demikian, saudara, yang harus kita pelihara dalam pikiran kita. Jangan sampai hal-hal yang negatif yang menguasai. Yang kedua, saudara, kita perlu selalu mengupdate pikiran kita dengan firman Tuhan. Aplikasi di handphone kita selalu butuh update yang terbaru. Pikiran kita juga, saudara, perlu diupdate dengan firman. Jangan merasa diri kita sudah sampai pada kesempurnaan. Kita harus dan perlu selalu belajar firman Tuhan untuk mengupdate dan merefresh pikiran kita, agar pikiran kita selaras dengan surga. Kalau kita tidak mengupdate pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita bisa terseret dan menjadi serupa dengan dunia. Yang ketiga, saudara, cara merawat pikiran adalah menawan setiap pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran apa yang perlu kita tawan dan kita taklukkan adalah pikiran-pikiran negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita harus menaklukkan itu kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika ada pikiran yang buruk muncul, pikiran jahat mulai menguasai, jangan biarkan pikiran itu mengendalikan hidup kita. Tawan pikiran itu dan serahkan kepada Tuhan. Usir setiap pikiran yang jelek, yang buruk, yang jahat. Buang jauh-jauh dan miliki pikiran Kristus dalam pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk menjaga dan merawat pikiran kita, sehingga menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti bagaimana kami harus merawat pikiran kami dan selektif dalam menerima berbagai informasi dan hal-hal yang kami dengar atau baca. Berkati kami Tuhan, dan tolong kami Roh Kudus untuk memiliki pikiran-Mu selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami kembali membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami. Kami sungguh percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat ajaib yang dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!